Kisah tentang kematian Rasul Petrus yang disalib secara terbalik adalah salah satu bagian paling terkenal dalam sejarah para martir Kristen, meskipun tidak dicatat secara eksplisit dalam Alkitab, melainkan dalam tradisi gereja awal dan tulisan-tulisan para bapak gereja. Berikut adalah ringkasan naratif kisah tersebut. Latar belakang Rasul Petrus. Rasul Petrus, yang sebelumnya bernama Simon, adalah salah satu dari 12 murid Yesus yang paling menonjol. Ia adalah seorang nelayan dari Galilea dan dipanggil langsung oleh Yesus untuk menjadi penjala manusia. Petrus sering dianggap sebagai pemimpin para rasul, dan menurut Injil Matius pukul 16:18, Yesus berkata kepadanya, "Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku." Setelah kebangkitan dan kenaikan Yesus, Petrus menjadi tokoh utama dalam penyebaran Injil, khususnya kepada orang-orang Yahudi, dan memainkan peran penting dalam gereja mula-mula di Yerusalem dan kemudian di tempat lain. Pelayanan dan penganiayaan. Tradisi menyebutkan bahwa setelah banyak tahun pelayanan, Petrus akhirnya pergi ke Roma, pusat kekaisaran yang saat itu sedang menganiaya orang-orang Kristen di bawah pemerintahan Kaisar Nero, memerintah 54-68 M. Penganiayaan terhadap orang Kristen memuncak setelah kebakaran besar di Roma pada tahun 64 M, yang secara luas diyakini dimulai oleh Nero sendiri. Namun, ia menyalahkan orang Kristen, yang kemudian menjadi sasaran penangkapan, penyiksaan, dan eksekusi kejam. Penangkapan dan penghukuman Petrus. Menurut tradisi kuno, termasuk tulisan dari Origenes, abad ketiga, dan dikutip oleh Eusebius dalam Historia Ecclesiastica, Petrus ditangkap di Roma dan dijatuhi hukuman mati dengan cara penyaliban. Namun, menurut kisah tersebut, Petrus meminta agar tidak disalib seperti Yesus karena merasa tidak layak mati dengan cara yang sama seperti gurunya. Karena itu, ia memohon untuk disalib dalam posisi terbalik, dengan kepala ke bawah. Permohonan ini dikabulkan oleh para algojo Romawi, dan Petrus pun mati disalib secara terbalik.